every time we've no control. Oke, yang pertama jadi kita membuka aplikasi Akuret. Kita klik di sini, lalu kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul ada menunya nanti ya, agak lama. Nah, lalu kita buat data perusahaan baru, lalu klik titik 3 yang berada di kolom itu. Nah, lalu kita akan membuat folder baru di Akuret Enterprise yang divisi pada dokumen. Lalu kita membuat folder baru, lalu diberi nama PT Gemilang Inti. Lalu di file name-nya juga PT Gemilang Inti. Lalu dibuka. Setelah itu di create, klik OK, kemudian ditunggu. Setelah itu kita copy supervisor, lalu paste. Klik OK. Kemudian untuk bahasa Indonesia kita klik lanjut ya. Lalu untuk persiapannya menggunakan persiapan mahir. Lanjut. Kemudian pada kolom nama dituliskan IDR, pada nilai tukar 1, negara Indonesia, kemudian di kolom simbol itu rupiah. Lalu klik lanjut. Kemudian kita isi untuk informasi perusahaannya. Untuk nama perusahaan itu diisi PT Gemilang Inti. Kemudian pada alamatnya kita isi pada informasi yang sudah tersedia ya, yaitu Jalan Jenderal Kancil. Untuk tanggal mulainya itu diisi 31 Januari 31/01/2020. Untuk tahun fiskalnya 20. Kemudian delvat periode itu 2020 ya. Lalu klik lanjut. Kemudian diisi nomor NPWP dan nomor pengukuhan PKP. Karena nomornya sama, jadi kita copy paste aja. Kemudian tanggal pengukuhannya diisi tanggal 1 bulan 1 2019. Untuk kode cabangnya 0, jenis usahanya usaha dagang,
Kemudian KLU SPT-nya diisi nomor yang sudah tersedia. Di sini 62534. Lalu klik lanjut. Kemudian daftar akunnya ini ada beberapa yang dihapus ya teman-teman. Itu dihapus semua kecuali opening, retained, realis, dan on realis. Nah, lalu klik di sini untuk impor dari file ya. Jadi ngambil dari file yang sudah tersedia. Lalu diklik. Lalu kemudian klik itu gambar yang di samping ambil data ya. Lalu kita cari di file yang sudah tersedia, yang sudah disimpan sebelumnya. Kalau di saya itu klik dokumen ya teman-teman. Kemudian dicari. Tapi sebelumnya diganti dulu menjadi Excel ya. Lalu klik coba, open, kemudian klik ambil data. Nah, ini bisa dikecilkan, itu yang nomor akun itu di delete ya teman-teman, karena nanti biar tidak ikut nanti untuk ke selanjutnya. Nah, untuk definisi kolom itu diisi sesuai dengan yang sampingnya itu yang data sumber. Nah, ini juga sama semuanya, diisi sesuai dengan nama yang di data sumbernya. Nah, jika sudah semua, klik import data. Lalu klik OK. 40 data terimpor, 0 gagal ya. Nah, lalu klik lanjut. Kemudian kita isi untuk pembayaran di muka penjualan, diisi utang usaha, kemudian di bawahnya piutang usaha, di bawahnya potongan penjualan. Kemudian klik lanjut. Pada diskon diisi syarat pembayaran itu 0, 0, dan 0. Nah, kemudian namanya menjadi COD. Kemudian yang kolom kedua pada jatuh tempo itu diisi 30, namanya net 30. Kemudian pada pajak itu diisi kode T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian nilainya 10%. Pada pajak penjualan itu dicari PPN keluaran. Diklik, kemudian yang PPN pembelian itu dicari PPN masukan. Lalu klik lanjut. Kemudian pada itu tidak ada yang diisi. Setelah itu kita akan mengisi daftar pelanggan. Lalu kita klik di sini untuk impor dari berkas. Setelah itu kita akan cari berkas, kita ganti menjadi Excel, lalu kita cari daftar pelanggan, lalu open. Setelah itu kita akan ambil data, lalu kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan meringkas kolom menjadi kecil agar tidak terlalu panjang, lalu hapus bagian paling atas data sumber. Kita akan mengisi daftar kolom, nama pelanggan, nama pelanggan diisi dengan nama pelanggan, lalu saldo awal kita akan mengisi dengan saldo awal pula. Alamat 1 kita akan isi dengan alamat 1, alamat 2 diisi dengan alamat 2, lalu kota akan diisi dengan kota, kode pos diisi dengan kode pos.
Nomor telepon kita akan cari dengan nomor telepon juga. Nama kontak, lalu untuk nomor invoice kita akan cari nomor faktur saldo awal. Lalu untuk saldo per tanggal kita juga akan mengklik saldo per tanggal. Lalu untuk pajak pertama kita isi dengan PPN, lalu kita klik OK. Lalu untuk mata uang kita akan klik mata uang, lalu kita akan kasih IDR. Lalu untuk syarat, ini kita akan mengklik syarat juga. Syaratnya net 30. Klik OK. Setelah itu kita akan mengisi nilai defaultnya. Kita akan isi dengan umum, lalu setelah itu kita akan import data. Lalu 4 data tersimpan, 0 data gagal. Setelah itu kita klik OK dan kemudian lanjut. Setelah itu klik di sini, ambil data ke Excel, lalu daftar pemasok, ambil data, hilangkan yang pertama, perkecil tabel, terus disamain. Setelah itu impor data, klik OK. Klik lanjut. Klik lanjut juga. Klik lanjut juga. Kemudian isi akun default. Kemudian klik lanjut. Lanjut menggunakan rata-rata. Untuk membuka daftar persediaan kita klik di sini, lalu ambil berkas, kita pindahkan ke Excel, lalu pilih daftar persediaan. Setelah itu open, kita ambil data, kita tunggu. Setelah itu memperkecilkan kolom. Setelah itu klik data sumber, hapus paling atas. Setelah itu kita sesuaikan dengan yang di samping. Kita sesuaikan sampai selesai. Setelah itu kita klik nilai default, lalu pilih persediaan. Yang kedua, barang jadi, lalu kita impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal. Lalu kita klik lanjut. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu kita cari filenya dari Excel. Kita klik daftar tipe aktifat tetap pajak. Lalu kita ambil datanya. Sebelum kita memulai, kita hapus terlebih dahulu data sumber bagian yang pertamanya, kolom pertama. Setelah dihapus, kolom data sumber dan definisi kolom kita rapikan terlebih dahulu. Kita samakan kolom data sumber dengan definisi kolomnya.
Dan untuk bagian metode penyusutan, kita sesuaikan dengan video yang di atas. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita impor data, dan untuk nilai defaultnya tidak ada ya. Kita impor, lalu 6 data terimpor dan 1 data gagal. Klik OK, itu tidak masalah. Untuk tipe aset tetap kena pajak, kita klik lanjut. Bagian tipe aset tetap, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari filenya dari Excel, lalu kita klik daftar tipe aktiva tetap. Lalu kita ambil datanya. Setelah itu, sebelum kita mengisi kolom data sumber, kita rapikan terlebih dahulu kolomnya. Dan untuk data sumbernya, kita hapus terlebih dahulu pada kolom bagian pertamanya. Setelah itu, kolom data sumber dan definisi kolom kita samakan. Untuk golongan aktiva tetap pajak, kita samakan dulu data sumber dan definisi ke-nya sesuai yang ada di video. Setelah itu klik OK, lalu kita impor data. 4 data terimpor dan 0 data gagal. Setelah itu tipe aset tetapnya kita lanjut. Lalu untuk mengisi daftar aktiva tetap, kita pilih klik di sini untuk mengimpor data. Kemudian pilih impor data, ganti file of type-nya menjadi Excel. Kemudian pilih daftar aktiva tetap, lalu open. Setelah itu kita ambil data. Hapus kolom pertama pada data sumber. Kemudian sesuaikan kolom data sumber dengan definisi kolom. Setelah itu disesuaikan. Isi juga yang definisi sumbernya. Kode menjadi kode aktiva tetap. Nama aktiva menjadi keterangan. Kuantitas menjadi kuantitas. Tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aktiva dalam kurung tahun, sesuaikan semuanya ya. Metodenya yaitu garis lurus. Kita definisikan semuanya. Klik OK. Definisikan kembali sesuai dengan nomor akunnya. Definisikan sampai selesai. Untuk opening balance equity diisi. Setelah semua data disesuaikan, kita klik impor. 7 data terimpor, kita klik OK. Lalu klik lanjutkan.
Pada neraca percobaan kita klik lanjut. Setelah selesai membuat database perusahaan, kita bisa klik selesai untuk menyelesaikan pembuatan database. Setelah itu kita akan mencoba mengecek neraca saldo dengan cara klik laporan, klik daftar laporan, klik buku besar, kemudian neraca saldo klasik. Setelah itu kita akan mengisi tanggalnya dengan tanggal 31 bulan 1 2020. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul neraca saldo klasik dengan balance-nya yaitu 6.801.200.495 rupiah.